Disinilah kami ingin mengajak semua pihak, kementerian lembaga, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, lembaga agama, kita bergerak bersama-sama. Bagaimana juga kami sudah membangun komitmen dengan Bapak Menteri. Selamat datang di Cemara 19 Channel dalam program Current Issue. Program informasi aktual seputar kebijakan pemerintah dan informasi yang tengah menjadi perbincangan publik saat ini. Data Komnas Perempuan menyebutkan bahwa jumlah tingkat kekerasan seksual yang menimpa perempuan saat ini masih sangat tinggi. Bukan hanya kekerasan fisik yang banyak terjadi, tetapi seiring berkembangnya teknologi, kekerasan non-fisik pun menjadi hal yang menakutkan dalam kehidupan, terlebih lagi bagi perempuan. Disinilah rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS sangat dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Sebab undang-undang yang ada saat ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hingga Undang-Undang tentang Pornografi belum bisa menjadi payung hukum untuk melindungi warga negara yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun, selama 10 tahun penantian, RUU TPKS ini tak kunjung dibahas dalam paripurna DPR RI. Maju mundurnya pembahasan ini menjadi publik bertanya, ada apa? Indonesia ini saat ini darurat kekerasan seksual, tetapi DPR kita tidak segera membahas di paripurna. Ada apa dengan DPR kita? Untuk membahas hal ini, saya sudah bersama Ibu Rahayu Sarahwati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Apa kabarnya Ibu? Baik, terima kasih. Ya, saat ini kesibukannya apa nih Ibu? Ya, selain jadi politisi di Gerindra, pejuang politik di situ, tapi tentunya sekarang sebagai ibu yang mengandung 7 bulan dengan anak yang ketiga, dan juga banyak yang lain sebagai pengusaha juga, dan tetap sebagai aktivis untuk anti perdagangan orang lewat yayasan saya, yaitu Yayasan Parinama Asta atau Parta. Mohon maaf, ini izin saya untuk mencopot. Toh juga kita semi outdoor, jadi seharusnya aman. Dan juga selain dari itu juga saya sebagai Ketua Jaringan Nasional Anti TPPO. TPPO itu khusus untuk tindak pidana perdagangan orang. Dan juga pimpinan sekarang presidium di Kaukus Perempuan Politik Republik Indonesia, mohon maaf, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, dan juga baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, sayap kepemudaan dari Partai Gerindra. Berarti Ibu Sarah ini memiliki kesibukan yang sangat luar biasa seperti Lumayan. itu ya. Menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak, kemudian menjadi politisi, pengusaha, dan tetap menjadi aktivis untuk menyuarakan hak-hak orang-orang yang tertindas seperti itu. Nah, ngobrol-ngobrol soal kekerasan seksual yang saat ini menjadi perbincangan hangat di publik, kita turut prihatin bahwasanya kekerasan seksual itu semakin hari semakin muncul. Sebenarnya kekerasan seksual itu kan seperti baratnya puncak gunung es ya Ibu ya. Bahwa yang terlapor, yang terberitakan itu hanya sedikit dibanding yang lainnya. Nah, kemudian apa sih kekerasan seksual ini? Kan kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarga, tetapi kita saat ini ada di entertainment pun ada, di politik ada. Nah, itu gimana Bu? Kekerasan seksual di dunia entertainment, di dunia politik, kemudian bahkan di kalangan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman untuk kita semua. Ya, saya rasa ini menjadi salah satu keprihatinan dari semua aktivis, terutama untuk perempuan dan anak, bahwa apa yang mungkin diungkapkan belakangan ini itu seperti yang tadi disampaikan, fenomena gunung es, artinya
itu bukan serta-merta baru terjadi sekarang. Mungkin baru terungkapnya sekarang. Tetapi kita semua tahu bahwa ini adalah suatu hal yang sebenarnya sudah lama terjadi, sudah lama dipermasalahkan. Kalau di Amerika ada Me Too movement gitu kan, terutama dari dunia entertainment gitu ya. Tetapi di Indonesia ini mau di bidang manapun, kekerasan seksual itu rentan terjadi dan memang terjadi. Kalau di ruang publik misalnya, sekarang kan juga ada survei yang sedang dilakukan ya oleh beberapa rekan-rekan kita untuk mensurvei kira-kira bagaimana pengalaman masyarakat, mau itu laki-laki atau perempuan, tentang kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik. Dan kita juga harus pahami bahwa sampai saat ini kenapa RUU ini juga sangat diperjuangkan, dan saya salah satu yang di periode yang lalu sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 mendukung dan mengusung RUU ini karena memang jelas bagi yang mengerti hukum karena kan banyak yang berkomentar tetapi sebenarnya sok tahu hukum tapi sebenarnya nggak tahu gitu ya. Nah, bagi yang mengerti hukum, kita tahu adanya kekosongan hukum yang belum terpenuhi seperti tadi disampaikan. Walaupun ada undang-undang perlindungan anak, tapi itu kan spesifik untuk anak. Untuk undang-undang penghapusan KDRT itu spesifik dalam ranah rumah tangga. Kalau misalkan untuk KUHP itu pun juga tidak bisa melingkup secara spesialis. Jadi kita bicara definisi-definisi ini yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Karena kalau di dalam RUU TPKS ini sebenarnya yang lainnya sudah lumayan jelas dari pencegahan dan seterusnya, tetapi definisinya dan ini yang masih seringkali belum tentu masyarakat itu mengerti bahwa apa yang dia alami adalah pelecehan seksual, apa yang dia alami adalah sebuah bentuk kekerasan seksual. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang bidang-bidang yang mungkin sebelumnya nggak pernah terungkap, apakah itu di entertainment, di politik pun juga sebenarnya tahu bahwa itu sebuah pelecehan yang dia alami, tetapi bahwa itu pelecehan seksual itu yang harus, karena kita belum punya kurikulum yang mengajarkan anak-anak kita atau masyarakat Indonesia pada umumnya apa itu yang namanya kekerasan seksual yang bukan hanya sekedar kekerasan biasa gitu. Nah ini yang saya rasa harus dipahami. Kenapa sekarang jadi banyak yang mulai terungkap gitu. Berarti memang kekerasan seksual ini tidak menutup kemungkinan ada dan terjadi di mana-mana begitu ya Bu? Betul sekali. Dan bahkan juga kita sering ya bagi para pendamping korban dan seterusnya bahwa seringkali terjadi justru oleh orang-orang di sekeliling kita. Ya, pelakunya adalah orang-orang yang kita kenal. Karena kan banyak ya yang punya mungkin asumsi atau pemikirannya bahwa itu nggak mungkin terjadi di sekeliling saya, itu terjadinya jauh dari sini. Tapi tiba-tiba terungkap bahwa tetangganya mungkin adalah pelaku dan atau mungkin omnya sendiri gitu kan. Bahkan mohon maaf ini yang baru saja mulai terungkap kan ayah kandungnya, kakek kandungnya adalah pelaku. Ya ini yang yang sebenarnya sering sudah disuarakan juga oleh teman-teman yang ada di Komnas Perempuan dengan data yang mereka kumpulkan, mau itu yang dilaporkan ke kepolisian atau tidak, tetapi yang dilaporkan ke mereka dan mereka kumpulkan dari semua LSM bahkan LBH dari seluruh Indonesia, dan itu yang mencengangkan tapi juga perlu disadari oleh masyarakat Indonesia. Baik, ngobrol-ngobrol soal pelaku kekerasan seksual Ibu. Akhir-akhir ini publik sangat digemparkan oleh berita-berita seperti pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren, yang bahkan pelakunya adalah gurunya sendiri atau ustadznya sendiri. Kemudian pelaku yang ada di Malang yang sudah ada puluhan korban dan itu terjadi selama bertahun-tahun, tetapi sudah menjadi tersangka tapi tidak ditahan Ibu. Nah, ini kan karena ada kekosongan hukum di sini. Berarti apa sih urgensi RUU TPKS itu sendiri, Bu? Ya urgensinya karena kembali lagi bahwa kalau kita bicara tentang penindakan, kita bicara tentang penegakan hukum, aparat penegak hukum pasti akan bersandar kepada hukum yang berlaku. Dan tadi yang seperti disampaikan, hukum yang berlaku itu belum memenuhi
semua lingkup dari kekerasan seksual. Jadi contoh saja seperti yang saya alami waktu pilkada kemarin. Pelecehan seksual yang dilakukan atau yang terjadi secara daring. Kita kalau mau melaporkan, karena belum ada definisi pelecehan seksual secara daring di dalam hukum-hukum kita, ya mau nggak mau menggunakannya itu lewat Undang-Undang ITE atau KUHP. Tapi pas ke polisi pun juga mereka, para penyidik juga yang harus memetakan ini masuknya di mana. Karena kalau di ITE pun juga bingung juga pakainya yang apa gitu kan. Pencemaran nama baik juga enggak gitu kan. Apakah ini hanya sekedar melecehkan tapi pun juga nggak ada kata-kata pelecehan seksual gitu kan. Jadi di situ sudah terlihat jelas adanya kekosongan hukum dalam hal hukum positif yang ada di Indonesia. Karena kembali lagi kita nggak bisa serta-merta menyatakan seseorang bersalah tetapi tidak ada payung hukumnya. Dan ini yang memang kenapa RUU TPKS ini urgentnya adalah bahwa ada kejadian-kejadian yang dimana itu belum sepenuhnya tercover gitu ya. Jadi contoh misalnya, kalau misalkan dalam aspek Undang-Undang Perlindungan Anak, ya karena ini berkaitan dengan Komisi 8 yang dimana waktu itu saya adalah anggota DPR RI. Jadi mohon dipahami juga kepada semua pemirsa bahwa tidak semua orang bisa serta-merta mengklaim gitu ya. Ini harus saya kebetulan karena waktu itu adalah bagian dari Komisi 8 yang memang mendalami bidang ini. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya pastinya ada unsur-unsur jika kekerasan dialami oleh anak dan itu pun juga termasuk kekerasan seksual. Sebenarnya sudah masuk di situ. Jadi apa yang terjadi misalnya di pesantren dan seterusnya karena yang menjadi korban adalah anak, itu bisa menggunakan undang-undang tersebut. Oke, covered. Tapi apa yang terjadi jika eksploitasi seksual? Nah, eksploitasinya itu ini yang dimana perdebatan terjadi ada yang mau menggunakan misalnya undang-undang TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Mohon maaf ini jadinya kuliah umum, tapi biar kita semuanya memahami karena pertanyaannya kan lumayan luas gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang, itu ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Harus ada pemindahan, harus ada penyekapan dan seterusnya. Tapi kalau misalkan anak tersebut atau orang tersebut tidak disekap, terus habis itu dari pihak aparat penegak hukum melihat loh ini nggak ada pemaksaan istilahnya. Dia bisa keluar kok kapanpun gitu. Jadi nggak ada penyekapan di situ, nggak ada transfer orang. Dia pokoknya ya hidup aja di situ gitu. Nggak bisa dimasukkan ke dalam eksploitasi seksual yang seharusnya masuk di dalam undang-undang TPPO. Karena rupanya, nah ini juga menjadi catatan dari kami, dari Jaringan Nasional Anti TPPO dan dari Parinama Asta Foundation, bahwa sepertinya harus ada revisi Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Karena kalau menurut protokol Palermo yang waktu itu diratifikasi di Indonesia, seharusnya usia di bawah 18 tahun, mereka mau atau tidak mau, itu nggak ada urusannya. Bahwa terjadi eksploitasi, itu sudah cukup untuk masuk ke dalam undang-undang TPPO yang dimana kalau menurut dengan sistem hukum kita kan itu bisa berlapis gitu ya. Nah ini yang sering kali jadi perdebatan. Nah itu kenapa di dalam RUU TPKS ini masuklah item tentang eksploitasi seksual. Tetapi kembali lagi pembahasannya ini masih belum kunjung juga kita dibahas dan masih jauh untuk membahas soal definisi dan masih banyak yang harus dikompromikan karena ada pihak-pihak yang membawa agendanya masing-masing. Kalau kita tarik beberapa tahun ke belakang, pernah ada satu kasus di Indonesia itu ada kekerasan seksual di mana korbannya itu
dimasukkan cangkul melalui vagina. Iya, iya, iya. Tetapi iya, itu tidak bisa iya. masuk ke dalam Saya masih tindak ingat itu masih di pemerkosaan periode. karena memang di KUHP definisi pemerkosaan itu adalah penetrasi antara penis kemudian kepada vagina. Nah, Iya. akhirnya kan di RUU TPKS ini urgensinya adalah dimasukkanlah bahwa pemerkosaan itu nggak hanya terjadi penetrasi saja, Betul. tetapi ada hal-hal lain kemudian Ya, ada. dan itu kenapa yang saya sebut definisinya itu yang harus dibahas, harus juga melingkup itu semua gitu kan. Ya itu yang dimaksud. Kemudian sekarang ini kan kita menghadapi pandemi ya Bu ya. Kita semua ada di kegiatan daring seperti itu. Kemudian tidak menutup kemungkinan ada pelecehan seksual melalui daring seperti kekerasan gender berbasis online, Ya. revenge porn, kemudian doxing dan sebagainya. Nah itu kan selama ini juga tidak ada hukum yang memayungi itu semua. Inilah urgensi RUU TPKS. Tapi kenapa sampai saat ini proses legislasi yang tak kunjung usai RUU TPKS ini di DPR RI? Ya harus dimengerti bahwa di DPR ini ada 575 anggota yang mewakili 270 juta jiwa masyarakat Indonesia. Satu, tidak semuanya mengerti isu tentang kekerasan seksual. Karena mereka dari latar belakang kebanyakan politik. Bukan latar belakang sebagai aktivis perempuan dan anak. Yang kedua, mereka juga datang dari latar belakang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda-beda. Artinya, ideologinya pun juga bisa berbeda-beda. Saya nggak bicara tentang ideologi kemanusiaan. Saya rasa semua yang ada di DPR anti kekerasan. Tetapi untuk kekerasan seksual itu sendiri ideologinya bisa berbeda. Ada yang bagi mereka hukumnya itu levelnya harus ditingkatkan. Ada yang bagi yang lain, nggak perlu sampai ke level itu, cukup di level ini. Dan yang saya maksud dengan level-level adalah pengertian tentang apa yang dimaksud tentang kekerasan seksual. Kembali lagi permasalahannya ada di definisi. Dan ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah musyawarah mufakat. Sangat jarang kita melakukan voting untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Yang biasanya dilakukan voting itu kan adalah untuk pemilu misalnya, yang nggak ada kaitannya dengan tindak pidana kemanusiaan. Tapi kalau sudah bicara tentang tindak pidana, apalagi kita punya KUHP yang menjadi kodifikasi dan itu pun juga setelah 10 tahun lebih dibahas, tetap dan akhirnya kita ketemu titik temu untuk komprominya, tetap didemo oleh masyarakat terutama oleh mahasiswa. Berarti tambah lagi waktunya, katanya terlalu cepat 10 tahun, mau berapa lama lagi kita masih menggunakan KUHP dari zaman Belanda, gitu kan? Jadi bayangkan yang melakukan pencurian misalnya, tapi tidak ada istilahnya tidak ada perbedaan antara mereka yang melakukan pencurian karena kebutuhan hidup dengan mereka yang melakukan pencurian karena memang dari sananya udah orang jahat istilahnya. Yang motif, modus dan cara melakukannya itu sudah sangat merugikan banyak orang. Ini yang terus menjadi perdebatan. Jadi kalau tadi ditanyakan kenapa lama? Ya karena kembali lagi ini yang ada nggak usah yang 575. Kita bicara tentang mereka yang ada di dalam panja itu sendiri di dalam badan legislasi, karena ini bukan dilempar ke komisi tapi ini ada di badan legislasi. Kembali lagi badan legislasi adalah mereka yang diutus dari fraksi masing-masing, ini jadi pendidikan politik tapi kan ditanyakan, yang diutus dari fraksi masing-masing untuk mewakili kepentingan partainya di dalam badan legislasi yang memang di mana di badan tersebut dibicarakan semua legislasi, produk-produk atau rancangan-rancangan yang masuk ke DPR itu harus lewat badan legislasi. Kebetulan karena awalnya itu pengusungnya adalah dari DPR dari masa periode yang lalu di mana saya dan rekan-rekan ada di situ. Akhirnya tetap harus dibahas di balik dulu sebelum kita mengajukan ke rapat paripurna untuk dibahas ke tingkat yang berikutnya, yaitu pembahasan antara DPR dengan pemerintah. Jadi ini kalau pengesahannya pun juga belum disahkan, mohon maaf, ini harus diluruskan saat ini baru mau masuk ke paripurna untuk di situ disahkan sebagai rancangan undang-undang yang resmi diusung dari DPR dan akan dibawa ke tingkatan berikutnya. Kembali lagi ke pertanyaan kenapa kok mengambil waktu yang sangat lama. Bagi saya
tiga hal. Dua atau tiga hal. Yang pertama adalah ideologi, karena semua yang ada di DPR punya ideologi yang berbeda-beda. Kedua, karena ideologi yang berbeda-beda tersebut, dengan sistem musyawarah mufakat akan sangat sulit. Satu orang menyatakan tidak setuju pun itu harus didengar dan diterima. Itulah justru itu adalah kekuatan dari sistem demokrasi Indonesia. Ya kan kita banggakan musyawarah mufakat. Ya kalau kita banggakan itu ya artinya kita harus menerima bahwa sistemnya satu orang tidak setuju pun, dia minoritas pun di dalam DPR itu diberikan ruang untuk dia bisa menyampaikan kenapa dan sampai kita menemukan titik tengahnya. Nah itu artinya harus siap berkompromi. Yang ketiga, ya itu juga lama karena ada pihak-pihak ya kita secara gamblang aja, pragmatisnya mereka sangat punya kekhawatiran bahwa undang-undang ini kalau jadi undang-undang akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk satu mencemar nama baik mereka dan seterusnya, karena realitanya kita bicara aja realita di Indonesia ini orang baru dijadikan istilahnya terduga, ya belum tersangka, belum terdakwa, baru diduga menjadi pelaku udah dianggap salah, baru keluar nih. Bayangkan kalau misalkan itu terjadi kepada seseorang yang bukan pelakunya gitu loh. Dan ini sudah terjadi di negara-negara lain walaupun buktinya itu sangat minim. Tapi bayangkan jika itu, nah itu kekhawatiran dari mereka dan itu harus didengar juga gitu loh. Jadi walaupun saya adalah salah satu yang sangat mendorong untuk RUU ini, tapi kita harus melihat realitanya. Ya jangan kaget kalau memang akan lama. Karena memang ada hal-hal yang harus kita bahas dan kita carikan solusinya yang bisa dipahami oleh semua sehingga tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan dari RUU ini. Baik, memang prosesnya sangat panjang, kemudian kita juga mengusung musyawarah untuk mufakat, jadinya kita berusaha untuk mendengarkan dari segala pihak seperti itu ya Bu. Tapi kemarin kan sudah masuk ke dalam legislasi tapi sampai saat ini tidak masuk ke paripurna. Nah, saya mendengar bahwasanya jika RUU TPKS ini tidak disahkan oleh DPR, Kementerian PPPA akan mempertimbangkan untuk mengambil alih menjadi inisiatif pemerintah. Menurut Ibu bagaimana? Ya nggak masalah kalau misalkan mereka memang siap itu dan dari DPR pun akhirnya tidak menjadi produk RUU yang diusung oleh DPR, tidak ada kesepakatan di situ, pemerintah mau ambil alih, ya itu adalah proses demokrasi yang sah. Baik. Kalau seperti itu, apa sih harapan Ibu untuk DPR dan juga pemerintah terkait penanganan kekerasan seksual di Indonesia, yang mengingat kekerasan seksual di Indonesia ini tidak ada habisnya Bu, ketika kita membicarakan kasus-kasus yang terjadi, ada saja setiap harinya. Ya berarti yang pertama kalau kita bicara bukan hanya dari segi legislasi tapi juga dari segi eksekutif, karena kalau bicara tentang implementasi itu bukan di DPR, implementasi itu di eksekutif. Nah kalau kita bicara tentang implementasinya, ya nomor satu harus ada pemahaman. Kembali lagi yang tadi awal saya bilang, pendidikan tentang apa itu yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Boro-boro kita bicara kekerasan seksual, kita bicara seksual, kata seksualnya aja juga masih tabu, nggak mau dibicarakan. Pendidikan juga istilahnya di sekolah-sekolah internasional, taraf internasional, anak dari PAUD pun itu sudah diajarkan tentang yang namanya good touch, bad touch, gitu loh. Apa sih yang dimaksud dengan sentuhan yang itu baik dengan sentuhan yang tidak baik. Apakah itu sudah dilakukan dalam sekolah-sekolah negeri kita? Gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan juga. Lalu habis itu kesehatan reproduksi. Gitu. Jadi kita kan saat ini masih sangat rely gitu ya, masih sangat bersandar kepada sistem keluarga yang dimana diharapkan orang tua yang akan mengajarkan kepada anak tentang kesehatan reproduksi gitu kan. Tapi kan bagaimana kita mau mengajarkan kalau orang tuanya tidak diajarkan tentang kesehatan reproduksi, baru tahunya itu adalah dari posyandu, puskesmas, dan itu pun kalau merekanya menikah terus habis itu mau punya anak.
Padahal kan jauh sebelum itu harus sudah diajarkan juga ya, realitanya di daerah-daerah kan sudah ada pergaulan bebas dan seterusnya. Itu realita. Apalagi dengan zamannya internet masuk yang dimana pornografi pun juga sangat mudah untuk diakses oleh anak-anak kita. Itu kenapa banyak pelaku kekerasan seksual pun juga sekarang tambah muda. Karena dari apa yang mereka tonton gitu kan. Jadi dalam hal itu satu adalah edukasi. Edukasi untuk kita bisa masuk menjelaskan kesehatan reproduksi, tentang apa yang dimaksud dengan penyakit seksual menular, apa yang dimaksud resiko-resikonya apa sih kalau misalkan nanti terus habis itu hamil resikonya gimana gitu loh. Sebagai anak usia berapa, karena kan dia katakan kalau misalkan ini dari badan BKKBN ya yang menyatakan, dan waktu itu kenapa kita mengusung revisi undang-undang perkawinan, karena siapapun yang melakukan, perempuan yang melakukan hubungan intim, hubungan seksual di bawah usia 21 tahun rentan terhadap kanker serviks dan kanker rahim. Ya, itu adalah fakta, itu data gitu loh. Dan itu tapi masih banyak yang belum tahu itu, ya kan? Kita tidak mengajarkan itu kepada anak-anak. Jadi edukasinya itu harus jelas supaya bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual dan seterusnya. Yang kedua, kita bicara implementasi ya kita bicara penanganan itu ya kita bicara juga tentang bagaimana aparat penegak hukum juga dididik dengan baik dan benar tentang undang-undang yang berlaku lah saat ini. Karena belum tentu mereka berpihak kepada korban. Seringkali ya mohon maaf nih. Jadi istilahnya ada perkosaan yang terjadi, apa yang terjadi? Malah disuruh untuk diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan korbannya disuruh menikah dengan sang pelaku. Itu masih terjadi di seluruh Indonesia. Jadi sebelum kita bisa maju terlalu jauh ya tentunya hal-hal tersebut sebenarnya sudah bisa dilakukan. Termasuk juga aparat penegak hukum, bukan hanya polisi tapi juga the whole system of judicial system. Kita bicara hakim, kita bicara jaksa. Karena sekarang walaupun sudah dilaporkan dan sudah masuk ke boro-boro ya, maksudnya perjuangan untuk masuk ke persidangan aja kadang-kadang susah. Tapi kalau sudah masuk ke persidangan, untuk mengharapkan adanya penegakan hukum dengan hakim memberikan putusan yang pro ke korban itu aja juga sangat susah. Kadang-kadang jaksa bingung gitu kan, udah mengajukannya untuk berapa tahun hukumannya, sama hakim malah diringankan karena perlakuannya sangat baik selama berada di dalam persidangan. Sistem hukum kita, hukum acaranya juga harus diperbaiki, dan itu nggak harus lewat RUU. Hukum acara yang sekarang harus diperbaiki, yang artinya apa? Korban, kalau misalkan kita bicara tentang kekerasan seksual, tidak perlu hadir secara fisik karena reviktimisasi bisa terjadi. Hukum acara juga bisa dirubah di mana dalam hal cara untuk bukan interogasi, harusnya kan istilahnya interview gitu ya, wawancara terhadap anak, bahkan untuk pembuktian. Kalau kita bicara pembuktian, ya itu pun juga harus diubah. Kalau pembuktiannya membutuhkan 2 saksi misalnya, lah sedangkan kan ini antara 2 orang, terus saksi korbannya tidak bisa memberikan karena apa? Difabel, ya kan? Harus diketahuinya juga, bagaimana kalau diketahuinya baru jauh-jauh hari, nggak ada visum fisiknya. Seharusnya visum psikologis bisa digunakan gitu kan. Dan visum-visum yang lainnya itu juga harus banyak yang sebenarnya masih bisa diubah tanpa kita menunggu RUU ini disahkan. Berarti harapan-harapan untuk pemerintah dan juga DPR ini kita mempunyai PR yang sangat banyak seperti itu ya Bu ya. Nah, karena tadi udah ngomongin soal DPR dan juga pemerintah terkait RUU TPKS ini. Kemudian terakhir nih Bu, untuk para korban tindak pidana kekerasan seksual, apa harapan Ibu untuk mereka para korban? Ya harapan saya tentunya satu, istilahnya jangan merasa sendirian. Itu yang pertama, itu jangan merasa sendirian karena data menunjukkan bahwa sayangnya setiap 2 jam ada 3 perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Mau itu di ranah publik, mau itu di ranah privat, mau itu di domestik jadi kalian tidak sendirian. Yang kedua juga harapan saya adalah bahwa ada keberanian. Ada keberanian karena mengetahui tidak sendiri, ada keberanian untuk melapor. Melapor nggak harus langsung ke polisi, bisa bicara dengan
teman terdekat, bisa bicara dengan keluarga yang dipercaya. Dan dari situ bisa kalau tidak langsung ke kepolisian ya minimal bisa mencari lembaga-lembaga LSM maupun juga LBH yang bisa memberikan pendampingan supaya tidak merasa overwhelmed gitu ya, kayaknya nggak ngerti apa-apa tentang prosesnya, nggak tahu harus melaporkannya bagaimana. Carilah lembaga-lembaga tersebut yang ada di wilayah kalian untuk mendapatkan pendampingan, dan disitulah mudah-mudahan ada pendampingan yang cukup holistik yang bisa mengantarkan untuk mendapatkan penegakan hukum gitu. Ya, karena kalau misalkan kita ya hanya istilahnya menyimpan sendiri, satu kita nggak pernah tahu ya orang itu akan melakukan lagi atau tidak ya pelakunya. Yang kedua kita juga tidak ya berharap bahwa dengan adanya lebih banyak lagi pelaporan, jadi kita akan melihat peningkatan pelaporan, tapi dengan lebih banyak lagi pelaporan justru kita bisa mudah-mudahan mencegah ya. Jadi bukan efek jerak kepada pelaku, tapi kita bicara juga efek jerak dari segi pencegahan kepada publik atau pelaku potensial gitu. Kita udah panjang banget nih Bu ngomongin kekerasan seksual. Ya kalau udah soal ini saya bisa sampai besok soalnya. Karena nggak akan ada habisnya ketika kita ngomongin kekerasan seksual, mulai dari definisi, kemudian celah-celah terbaru seiring berkembangnya zaman, dinamika masyarakat, kemudian bagaimana RUU TPKS ini sangat panjang perjalanannya di legislasi dan juga di pemerintah. Terima kasih kepada Ibu Rahayu Sarahwati atas kesediaannya dalam program Current Issue kali ini. Semoga publik mendapatkan informasi yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih. Kita juga sangat berharap agar RUU TPKS ini segera diundangkan. Bukan sekedar dibahas aja nih di legislatif, tetapi segera diundangkan pun. Amin. Bagaimana hukum acara, kemudian segala bentuk PR pemerintah juga segera diperbaiki. Darurat kekerasan di Indonesia butuh segera penanganan dan payung hukum yang jelas serta komprehensif. Tentunya agar Indonesia ke depan lebih bermartabat. Saya Lisa Elvena dari Studio 19 Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube Cemara 19 Channel. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai. Amin.